3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menampilkan hasil kerja kami, yaitu materi tentang negara maju dan negara berkembang yang akan kami bahas di sektor ekonomi, yaitu di antara negara majunya adalah negara Cina dan negara berkembangnya adalah negara Thailand. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu, dimulai dari sebelah sini. Nama saya Alex. Nama saya Ali Fikri. Nama saya Vendra Rizky Imani. Nama saya Fadlan Madista. Nama saya Faris. Selamat menyaksikan. Perbedaan sektor-sektor ekonomi antara Cina dan Thailand. Sektor pertanian Cina. Tiongkok setiap waktu. Bukan untuk memuji-muji negara komunis ini, tapi saya pikir Anda setuju bahwa Tiongkok menjadi negara Asia satu-satunya yang sangat berpeluang mematahkan hegemoni Amerika Serikat dalam bidang pertanian dengan berbagai kebijakan dan inovasi teknologi pertanian yang sangat maju dan berkembang pesat. Di tengah kesulitan untuk memberi makan penduduknya yang sangat banyak oleh karena lahan pertanian yang terbatas, meski memiliki daratan yang luas, mereka kemudian mampu melakukan berbagai terobosan untuk menanam di lahan-lahan pertanian yang tidak subur dengan sejumlah inovasi teknologi yang telah dilakukan selama ini. Dan menariknya, target terbaru mereka adalah menjadi negara superpower pertanian dunia. Melansir Global Times yang dipublikasikan kemarin 20 Desember 2023, setelah mencapai hasil yang gemilang pada tahun 2023, kembali Tiongkok menetapkan target produksi biji-bijian pada tahun 2024 tetap di atas 1,3 triliun kati atau sekitar 650 miliar kilogram pada tahun 2024 dengan mengandalkan teknologi. Sementara itu, negara ini diberitakan oleh media yang sama akan membangun sistem pasokan pangan yang terdiversifikasi dengan upaya yang dilakukan secara bersamaan di bidang pertanian, kehutanan, peternakan, dan perikanan. Negara ini selama 9 tahun berturut-turut telah mencapai target produksi di atas 1,3 triliun kati dengan produksi pada tahun 2023 mencapai rekor tertinggi sebesar 1,39 triliun kati menurut Biro Statistik Nasional. Tiongkok menekankan pentingnya menjaga area lahan pertanian yang telah ditetapkan garis merahnya tidak kurang dari 1,8 miliar MU atau sekitar 120 juta hektar. Upaya juga telah dilakukan untuk mencegah lahan pertanian untuk penggunaan non-pertanian. Pertemuan tersebut menekankan bahwa Tiongkok akan menjamin luas lahan pertanian seiring dengan peningkatan hasil biji-bijian. Upaya akan dilakukan dalam pencegahan, mitigasi, dan bantuan bencana pertanian. Dilihat dari data yang disajikan, ketahanan pangan akan tetap menjadi salah satu kepentingan paling mendasar Tiongkok dan pekerjaan di pedesaan akan berfokus pada penguatan ketahanan pangan, termasuk peningkatan luas lahan pertanian dan hasil biji-bijian, mempercepat penguatan industri benih, dan mengintensifkan penelitian tentang teknologi inti, kata para analis. Keamanan pangan diprioritaskan dengan menentukan arah pekerjaan pedesaan di negara tersebut pada tahun 2024 dengan memperjelas target, misi, dan jalur untuk mencapai modernisasi pertanian dan daerah pedesaan. Sebuah pertemuan penting yang diadakan belum lama ini di Beijing menganalisis situasi saat ini dan tantangan yang dihadapi sektor pedesaan di negara tersebut, sekaligus memetakan prioritas sektor pedesaan untuk memajukan modernisasi Tiongkok. Negara ini harus melakukan upaya tak henti-hentinya untuk memperkuat fondasi sektor pertanian dan memajukan revitalisasi pedesaan di seluruh wilayah. Xi Jinping, Sekretaris Jenderal Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok, Presiden Tiongkok, dan Ketua Komisi Militer Pusat memberikan instruksi penting mengenai pekerjaan yang berkaitan dengan pertanian, daerah pedesaan, dan para petani pada konferensi pekerjaan pedesaan pusat tahunan, menurut kantor berita Xinhua. Dengan perubahan iklim global dan meningkatnya cuaca ekstrim, bidang pertanian Tiongkok perlu lebih memperkuat pencegahan dan pengurangan bencana, serta mengurangi dampak dan kerugian melalui ilmu pengetahuan dan teknologi. Zhao Shanwei, pemimpin redaksi situs berita Sektor pertanian Thailand. Dan tetaplah bersama kami. Pertanian memainkan peran penting dalam perekonomian Thailand. Namun, dalam era modern ini, para petani menghadapi tantangan baru dalam menghadapi perubahan iklim dan tuntutan pasar yang semakin ketat. Inilah mengapa teknologi pertanian terkini menjadi sangat penting untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi pertanian. Penggunaan teknik pertanian modern juga menjadi kunci sukses dalam pertanian padi di Thailand. Teknologi pertanian yang canggih seperti penggunaan drone untuk pemantauan lahan, sensor tanah untuk mengukur kelembaban, dan perangkat lunak untuk analisis data pertanian
membantu petani mengoptimalkan produksi dan penggunaan sumber daya. Salah satu teknologi yang semakin terpopuler di dunia pertanian adalah penggunaan drone. Di Thailand, petani menggunakan drone untuk pemantauan lahan secara efisien. Drone dilengkapi dengan kamera yang mampu mendeteksi masalah tanaman, seperti kekurangan air atau serangan hama. Selain itu, drone juga membantu petani mengelola lahan mereka dengan lebih baik, yang pada akhirnya meningkatkan hasil panen. Selain teknologi di lapangan, Thailand juga memiliki teknologi canggih dalam pengolahan hasil pertanian. Dengan penggunaan teknologi modern, hasil panen seperti beras dapat diolah dengan lebih efisien, meningkatkan kualitas dan nilai tambah produk pertanian. Pemerintah Thailand telah mengembangkan berbagai teknologi pertanian yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan ketahanan pertanian. Beberapa pengembangan teknologi pertanian dari pemerintah Thailand antara lain penggunaan drone pertanian. Pemerintah Thailand telah mengadopsi teknologi drone dalam pertanian untuk pemantauan lahan secara efisien. Drone digunakan untuk memantau kondisi tanaman, mendeteksi hama dan penyakit, serta mengukur kelembaban tanah. Dengan bantuan drone, petani dapat mengidentifikasi masalah tanaman dengan cepat dan mengambil tindakan yang tepat, sehingga meningkatkan hasil panen. Yang kedua, sistem irigasi berbasis sensor. Pemerintah Thailand juga memperkenalkan sistem irigasi berbasis sensor yang cerdas. Sistem ini dilengkapi dengan sensor yang dapat mengukur tingkat kelembaban tanah dan kebutuhan air tanaman secara real time. Dengan demikian, petani dapat mengatur suplai air secara akurat dan menghindari pemborosan air. Yang ketiga, penggunaan teknologi informasi dalam pertanian. Pemerintah Thailand mengembangkan aplikasi dan platform berbasis teknologi informasi yang membantu petani mengakses informasi terkini tentang cuaca, harga pasar, dan teknik pertanian terbaru. Aplikasi ini memberikan panduan yang berharga bagi petani dalam pengambilan keputusan yang tepat dalam mengelola pertanian mereka. Yang keempat, penggunaan pupuk dan pestisida organik. Pemerintah Thailand mendorong penggunaan pupuk dan pestisida organik dengan mengembangkan teknologi produksi dan aplikasi yang ramah lingkungan. Pupuk organik dan pestisida organik dikembangkan untuk meningkatkan kesuburan tanah dan pengendalian hama secara alami tanpa merusak lingkungan. Yang kelima, teknologi pengendalian hama terpadu. Pemerintah Thailand telah mengembangkan program pengendalian hama secara terpadu yang menggabungkan berbagai metode pengendalian hama secara efektif. Program ini mencakup penggunaan musuh alami hama, aplikasi pestisida yang selektif, dan rotasi tanaman untuk mengurangi resiko resistensi hama. Yang keenam, pengembangan varietas padi unggul. Pemerintah Thailand berfokus pada penelitian dan pengembangan varietas padi unggul yang tahan terhadap cuaca ekstrim, hama, dan penyakit. Pengembangan varietas padi yang unggul membantu meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil panen. Yang ketujuh, teknologi pengolahan hasil pertanian. Pemerintah Thailand juga mengembangkan teknologi pengolahan hasil pertanian, terutama dalam pengolahan beras dan produk pangan lainnya. Pengolahan yang modern dan efisien membantu meningkatkan nilai tambah produk dan memperluas pasar potensial. Pengembangan teknologi pertanian oleh pemerintah Thailand telah memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan daya saing sektor pertanian, meningkatkan pendapatan petani, dan mencapai ketahanan pangan melalui penerapan di sektor peternakan. Sobat Agro, Mudanjiang City Mega Farm merupakan peternakan sapi yang berada di China loh. Kita tahu bahwa negeri satu ini memang dikenal dengan investasi. Produk susu yang jelas ekspornya saja sudah mampu menguasai pasar internasional. Apalagi saat ini China dikumandangkan hadir dengan peternakan sapi terbesar di dunia. Mudanjiang City Mega Farm ini diwujudkan dan berdiri pada tahun 2015. Alasannya cukup unik sih Sobat Agro. Peternakan ini diwujudkan sebagai akibat dari larangan Rusia terhadap produk susu ke UE. Mudanjiang City Mega Farm terletak di kota bernama Mudanjiang yang dulu pernah diduduki Jepang dan disebut sebagai Botankou. Tanya lagi, peternakan Mudanjiang tersebar seluas 22.500.000 hektar yang terdiri dari sekitar 100.000 sapi,
menariknya juga, biaya pembuatan kawasan skala raksasa ini menghabiskan biaya sekitar 123 juta euro atau setara dengan 2 triliun loh Sobat Agro. Jika kita bandingkan saja dengan peternakan sapi terbesar di Amerika Serikat nih, peternakan Mudanjiang ini jelas-jelas 3 kali lebih besar. Wow, dengan peternakan Mudanjiang mampu menghasilkan 800 juta liter susu setiap tahunnya. Nah, ternyata sapi perah Mudanjiang Farm dibeli dan diimpor dari Selandia Baru, Australia, dan Uruguay. Di segi segmen peternakan, sapi menyumbang 55% pendapatan industri. Sapi sebagian besar dijual untuk dipotong dan diambil dagingnya. Namun tidak hanya dari daging, produk susu juga diunggulkan di sini. Di masa lalu, Cina mengekspor sekitar 100.000 sapi hidup setiap tahunnya. Ekspor daging sapi berkualitas ke Hong Kong dimulai pada tahun 1978. Dan pada tahun 1982, 214.000 karkas atau daging sapi bersih telah diekspor. Hal ini menghasilkan negara sebesar 64 juta yuan. Rekor ekspor tertinggi terjadi pada tahun 1985, ketika pendapatan Cina dari ekspor karkas atau daging sapi bersih mencapai 100 juta yuan.集成了把我们3到26层的所有养猪楼层，它的水电气风全部把它的数据全部集成到我们的1楼中控系统。我们这个是每一层楼的产房，那产完之后，仔猪就设在这个保温的区域，这个也有预报灯泡的一个保温区。这栋大楼有6台10吨的这个运猪的货梯，我们这个货梯每一部梯子的话，它的净面积有19个平方左右，每一梯猪可以装60到65头的肥猪，120到125公斤的，基本上15分钟就可以装一车猪。Pendapatan peternakan babi telah tumbuh dengan CAGR atau Compound Annual Growth Rate sebesar 14% menjadi 93,3 Sektor miliar ekonomi dolar. peternakan Thailand. Negara penghasil unggas terbesar di Asia Tenggara, menggunakan sistem bebas kandang. Peternakan di Thailand mengandalkan hewan-hewan unggas seperti ayam dan bebek. Departemen Pengembangan Peternakan Thailand saat ini terus menggalakkan standar baru tentang praktek peternakan kandang bebas. Pemerintah melakukan ini agar peternakan dapat memenuhi permintaan konsumen dengan kualitas produk yang lebih baik.
Mendukung kebijakan ini, raksasa agroindustri dan makanan Chevron Philippine Food atau disingkat CPV ikut membuat peternakan ayam bebas kandang. Walaupun bebas kandang, ayam juga harus lebih diperhatikan dengan cara memberikan pangan yang baik dan vitamin untuk kesehatan ternak. Peternakan ini dibuat CVV di Wangsobahan, bahkan disiapkan pula sebagai kandang percontohan. Jadi bisa dibilang ini adalah simulasi atau tahap uji coba untuk melakukan peternakan bebas kandang di Wangsobon. CPV juga berbagi pengetahuan tentang peternakan ayam petelur yang lebih baik. Walaupun ayam-ayam ini dilepas kandang, namun hasil telur yang dihasilkan oleh ayam ini lebih bagus dibandingkan ayam yang berada di dalam peternakan yang kotor dan terkontaminasi oleh zat-zat berbahaya. Pada lingkungan yang terbuka, memungkinkan ayam mengekspresikan perilakunya dengan bebas. Jadi jika ayam yang dilepas kandangin, dia akan lebih berekspresi diri, sedangkan kalau ayam yang berada di dalam kandang itu dominan stres dan depresi, sehingga hasil dari kualitas telur dan kualitas dagingnya jauh lebih rendah dibandingkan yang dilepas kandang. Ayam dinilai juga dapat beristirahat di tempat yang bertegar dan dilengkapi dengan lantai yang dapat dikorek. Jika kandang ayam itu sesuai dengan kualitasnya dan terjaga kebersihannya, dan jika tempat tinggal ayam ini sesuai dengan prosedur dan nyaman untuk ditinggali, itu akan mempengaruhi kesehatan si ayam itu sendiri, karena ayam tidak akan rentan sakit dan selalu sehat dan menghasilkan telur-telur yang berkualitas serta daging yang enak. Dan jangan lupa perhatikan pakan ternak dan kualitas kebersihan kandang, karena itu sangat berpengaruh untuk kesehatan ayam itu sendiri. Karena jika tempatnya terjaga bersih, itu akan membuat ayam tidak rentan sakit.
Dan untuk pakan, pastikan pakan yang terbaik untuk ayam itu sendiri, karena itu akan menghasilkan telur yang baik, berkualitas, dan banyak mengandung protein, serta daging ayam yang segar, fresh, dan enak. Ekonomi Cina di sektor pariwisata. Salah satu pemasukan besar ekonomi dari sektor pariwisata Cina yaitu hewan. Hewan yang eksotis contohnya seperti panda. Chengdu menjadi tempat yang terkenal karena pandanya. Panda menjadi salah satu hewan yang digemari oleh banyak turis-turis saat berkunjung ke Cina. Panda merupakan hewan yang eksotis dan menggemaskan. Ini merupakan salah satu alasan kenapa para turis asing berkunjung ke Cina. Dan Cina menganggap panda sebagai harta nasional mereka yang berharga, tetapi juga meminjamkannya ke negara lain sebagai alat diplomatik. Cina juga berhasil menciptakan kembali hutan bambu yang telah menyelamatkan panda dari ambang kepunahan. Bambu adalah sekitar 99% dari makanan mereka. Tanpa itu, panda akan kelaparan. Kebun binatang juga berusaha untuk meningkatkan jumlahnya melalui metode penangkaran. Meski tubuhnya besar, tingkah polanya selalu menggemaskan. Menghibur manusia dengan segala kebiasaannya. Sejak Jumat lalu, melihat panda cukup di Taman Safari. Panda ini adalah hasil konservasi di Pusat Pelestarian Panda di Wolong, Tiongkok. Pusat Konservasi Wolong terletak di daerah pegunungan sebelah barat Tiongkok. Di tempat tinggalnya, panda diberi kandang yang luas untuk beraktivitas seperti halnya habitat aslinya. Makanannya pun tak cuma bambu yang menjadi makanan pokok, namun juga kue berbahan tepung dan buah atau sayuran untuk menambah nutrisi. Panda jantan dan betina akan dipertemukan saat memasuki usia kawin, yaitu usia sekitar 7 dan 8 tahun. Namun, pengembangbiakannya tidak mudah. Kebiasaan panda hidup sendiri-sendiri dan masa kawin yang singkat membuat pembiakannya tergolong sulit. Panda biasanya hanya 2-3 hari dalam 1 tahun memiliki keinginan kawin. Saat dikawinkan pun belum tentu berhasil, sehingga proses inseminasi buatan juga dilakukan guna menghasilkan anak panda. Karena itu, tak heran populasi panda cuma 272 ekor. Ini merupakan peningkatan dari tahun 1983 yang cuma 6 ekor. 大熊猫在中国的繁殖应该说是非常的成功。就我们中国大熊猫保护研究中心而言，我们繁殖的大熊猫已经超过了应该是400只。那目前我们的种群中绝大多数90%都是人工圈养繁殖的。那么在国外啊，我们中心有11个国家、13个动物园已经在做科研合作了，这其中已经成功繁殖了18只大熊猫宝宝，其中有11只都已经回到了中国。 Yang kedua ada Tembok Cina. Tembok Cina merupakan sejarah terbesar di Cina dan menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Tempat wisata ini tiap harinya dikunjungi oleh 80.000 turis dan mendatangkan sekitar 10 juta turis setiap tahunnya. Di antaranya sekitar 1 juta orang adalah wisatawan asing. Maka tembok besar sebagai objek wisata telah mendorong perkembangan ekonomi di Cina. Diperkirakan bahwa jutaan pekerja terlibat dalam pembangunan dan pemeliharaan tembok besar Cina selama berabad-abad. Dalam beberapa periode, pekerjaan pembangunan dilakukan oleh tentara, tahanan, dan pekerja paksa. Selain itu, masyarakat lokal juga turut serta dalam pembangunan tembok, baik secara sukarela maupun melalui sistem kerja paksa.
Pembangunan tembok besar Cina merupakan upaya yang masif dan melibatkan kerja keras serta sumber daya manusia yang besar selama berabad-abad. Salah satu fakta menariknya adalah setiap batu diukir dengan nama para pekerja beserta tanggal tanggung jawab masing-masing. Kini di zaman modern, tembok berusia ribuan tahun ini tetap berdiri kokoh memancar pesonanya ke seantero dunia. Tak heran bila tembok besar Cina menjadi salah satu daya tarik tujuan wisata paling populer di negeri tirai bambu. Ada jutaan wisatawan yang menginjakkan kakinya di sini setiap tahun. Singkatnya, tembok besar Cina adalah hasil kerja keras yang tak terhitung jumlahnya selama 2000 tahun dan merupakan rekayasa arsitektur kuno yang mengagumkan. Ini juga mencerminkan betapa luar biasanya bangsa Tiongkok kala itu. Seiring bergulirnya waktu, karya luar biasa ini tetap kokoh berdiri menjadi sebuah kebanggaan, sekaligus simbol kebesaran bagi warga negara Tiongkok hingga detik ini. Sektor ekonomi pariwisata Thailand. Gunung, wisata adventure, wisata kelas backpacker, maupun wisata leisure di resor-resor mewah. Belum lagi kalau mau bicara tentang wisata belanja. Mal-mal di Jakarta tidak kalah dengan Bangkok. Namun, berdasarkan daftar kunjungan wisatawan asing yang masuk ke negara-negara ASEAN, seperti yang dilansir dari Good News from Southeast Asia, pada tahun 2019, tahun awal COVID-19 melanda, kunjungan wisatawan asing ke Indonesia masih di bawah Thailand, di mana Thailand dengan 38,3 juta wisatawan asing, sementara Indonesia dengan 15,8 juta wisatawan asing. Akomodasi dan sistem transportasi. Inilah yang menjadi salah satu keunggulan Thailand. Banyak akomodasi mewah di Thailand yang dibanderol dengan harga ramah kantong. Ketika kita menginap di hotel mewah, para wisatawan bakal dimanjakan dengan masakan kelas dunia, spa, dan lainnya. Tak ingin hotel mewah, ada juga penginapan untuk para backpacker. Bukan hanya itu saja, sistem transportasi di Thailand terorganisasi dengan baik. Dari negara manapun, Thailand menawarkan tiket perjalanan dengan harga yang wajar. Kemudahan akses dengan adanya penerbangan langsung tersebut, ditambah dengan kuliner yang dikenal di seluruh dunia, dianggap menjadi alasan Bangkok paling banyak dikunjungi wisatawan mancanegara dibandingkan dengan Bali. Apalagi letak Thailand yang lebih dekat dengan Cina, Jepang, Korea, Eropa, dan Amerika. Bandara Suvarnabhumi Bangkok adalah salah satu bandara paling terkoneksi di dunia. Thailand juga sangat Bangkok sentris, di mana semua pusat kegiatan negara ada di sana. Pariwisata, pemerintahan, budaya, pendidikan, ekonomi, dan lain-lain. Faktor itulah yang membuat kota ini menjadi kota yang paling banyak dikunjungi turis. Infrastruktur Thailand lebih menunjang, karena meskipun pembangunan masih terpusat di Bangkok, untuk akses ke kota-kota lain seperti Chiang Mai ataupun Phuket masih dapat dikatakan cukup dapat diterima, mengingat bentuk negaranya yang daratan, bukan kepulauan seperti di Indonesia. Transportasi darat, walaupun jalan tol masih kalah panjang dibanding jalan tol zaman Jokowi seperti sekarang, tetapi jalan non-tolnya sudah lumayan bagus dan jarang macet. Selain itu, budaya negara Thailand, single identity, sehingga promosi ke negara lain bisa lebih terfokus mengenai budaya yang harus ditonjolkan. Untuk wisata kuliner, harus kita akui mereka benar-benar agresif. Masakan Thai sekarang bisa dianggap sebagai kuliner yang sudah mulai mendunia dengan ekspansinya banyak restoran Thailand. Bahkan di Jakarta sudah banyak restoran Thailand yang buka. Belum lagi jenis makanan dan minuman Thailand yang digemari orang Indonesia.
bahkan sudah merangsek masuk ke perumahan dan perkampungan di Indonesia. Contohnya saja, singkong Thailand, Thai tea, King Mango Drink, ketan mangga Thailand, dan lain-lain. Ini mengindikasikan daya tarik Thailand sangat tinggi, bahkan untuk ukuran Asia Tenggara sekalipun. Sebenarnya kuliner Indonesia tidak kalah kaya dibandingkan Thailand. Tetapi makanan Indonesia sampai saat ini belum mendunia. Khusus untuk wisata belanja murah, Indonesia juga masih kalah dibandingkan dengan Thailand. Kita sendiri masih banyak yang berbelanja ke Bangkok karena murah dan bagus. Thailand dapat menawarkan komoditas untuk semua kalangan di berbagai segmen dengan kualitas yang tetap baik. Banyak toko-toko di Indonesia yang memasarkan barang Bangkok. Jadi, mengapa wisatawan luar negeri harus berbelanja di Mangga 2 kalau barang-barangnya pun berasal dari Thailand? Mending langsung ke pusat grosir di area Pratunam atau Chatuchak Market. Kita juga bisa ke supermarket raksasa terbesar di Thailand, Big J Super Center Racha Damri. Ini bisa jadi tempat yang tepat untuk memborong aneka produk makanan dan jajanan khas Thailand untuk membeli oleh-oleh. Di sini pilihan produknya sangat banyak dan tentu saja harganya murah meriah. Satu lagi yang berbeda dengan Thailand, mereka juga diunggulkan pada wisata malam. Terlepas dari masalah moral, wisata malam memiliki pasarnya tersendiri, dan pastinya beberapa orang yang memutuskan pergi ke Thailand karena ingin melihat langsung atraksi pingpong girl atau pertunjukan-pertunjukan dewasa. Sebenarnya Indonesia juga memiliki tempat wisata yang tidak kalah eksotis, bahkan makanan dan kearifan lokal. Namun semua itu terkendala akses. Mereka, turis asing, tak punya pilihan penerbangan langsung dari kota asal ke kota-kota tujuan utama. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat.